Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sharing tentang sebuah firman Tuhan dari namanya It for Nation hari ini. Ketika itu saya mendapatkan satu ayat yang mengatakan di Yohanes 4:23, akan tiba waktunya penyembah-penyembah akan datang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ternyata banyak di antara kita juga harusnya kita ini semua menjadi penyembah Tuhan gitu. Memang kalau kita lihat beberapa sejarah dari agama Samawi, memang ciri khasnya adalah korban gitu. Jadi agama-agama Samawi itu termasuk Yahudi, Kristen, Katolik, juga Islam, itu juga selalu ada hari raya namanya persembahan korban gitu. Jadi korban itu satu wujud penyembahan kepada Tuhan. Tetapi dalam kekristenan, kitab Roma mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah kita tetap mempersembahkan korban, tapi bukan korban bakaran atau korban sembelihan, tidak, tapi hidup kita sendiri. Sedangkan di Yohanes 4 ayat 23, korbannya apa? Ya penyembahan kita menyembah, menjadi penyembah Tuhan. Nah, banyak di antara kita memang apalagi gereja saat ini, banyak gereja berpacu dan berlomba tata ibadahnya diperbaiki, atau kalau bisa lebih baik dari gereja yang lain. Bahkan singer, worship leader dan sebagainya dipacai begitu cantiknya di panggung, supaya nanti kalau dimasukkan ke YouTube atau di kanal-kanal media sosial itu tidak memalukan gitu. Ada nilai jualnya. Lighting yang tadinya kita nggak pakai, sekarang pakai lighting yang luar biasa dengan ribuan watt, ya toh. Lalu juga sound system yang bagus, alat-alat musik yang mahal gitu. Itu tidak salah gitu. Tetapi banyak di antara gereja Tuhan termasuk kita adalah kita hanya berfokus penyembahan itu pada satu tampilan atau seremoni gitu, atau sebuah pertunjukan show di panggung. Tetapi semakin lama saya melihat bahwa ada terjadi gap antara penyembahan sebenarnya dengan penyembahan versi panggung gitu. Padahal penyembahan yang sebenarnya adalah kita nih membangun mesbah, bukan panggung gitu. Banyak kita gereja Tuhan berlomba-lomba membangun panggung yang bagus. Dan kita berpikir kalau kita beli sound yang mahal, lalu ayat yang kita pakai adalah itu merupakan minyak narwastu kita kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita bangun panggung yang mahal, kita bilang ke jemaat bahwa ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan, tapi bukan itu. Tuhan tidak disenangkan dengan mic yang mahal, sound system yang bagus, alat musik yang mahal, ya toh. Lalu pelayan Tuhan yang begitu semolohoy di panggung, ya toh, seksi, bagus, suaranya bagus. Itu adalah standar dunia yang kita pakai. Kita tidak pernah pakai standar Tuhan sebetulnya. Standar Tuhan cuma satu, hati. Karena itu ketika Tuhan memilih Daud sebagai raja melalui Nabi Samuel, maka firman Tuhan datang kepada Samuel, apa yang dilihat manusia bukan dilihat Tuhan. Manusia melihat kepada luar, tapi Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Ya toh, yang dipilih dunia belum tentu dipilih Tuhan. Standar dunia yang kita pakai di acara-acara penyembahan kita di gereja-gereja kita, itu bukan standar Tuhan sama sekali. Karena itu coba ada enggak gereja yang berani menjadwal worship leader atau singer yang jemaat biasa, mbah-mbah tua, tidak menarik, tapi diajukan sebagai worship leader atau singer. Suaranya fals, tapi kita tahu dia adalah mbah-mbah yang datang lebih awal dibanding tanda kutip tante-tante dan om-om pejabat gereja yang datangnya suka telat. Mbah-mbah itu duduk di kaki Tuhan berdoa, bahkan mendoakan dari pendetanya yang akan khotbah,
sampai pelayan Tuhan yang gulung kabel itu didoakan oleh mbah-mbah itu. Apakah gereja lihat kedalaman hati dari orang ini? Sama apakah gereja sebagai institusi melihat dengan kacamata yang Tuhan pakai untuk kita bisa pakai mbah-mbah ini, ayo mbah jadi worship leader di gereja. Mungkin mbah ini akan minder dan berkata, kula mboten saged nyanyi bagus, ternyata kula nggih tidak menarik gitu. Karena kita apa? Mbah-mbah ini di gereja selama bertahun-tahun melihat standar dunia yang dipakai di dalam gereja. Penyembah bagi gereja saat ini adalah artis. Standar artis yang dipakai. Gereja harusnya berani mempersilahkan orang yang memang mereka punya hati, tidak apa-apa fales, pimpin kita menyembah Tuhan. Kadang kita harus mengubah standar gereja kita dari kacamata dunia kembali ke kacamata Tuhan. Bukankah pesan Tuhan kepada gereja Tuhan selama bertahun-tahun adalah kita lihat hati, kita lihat sikap orang-orang yang mereka betul-betul menjadi penyembah yang sebenarnya, yang kadang mereka ada di kursi gereja paling belakang, duduk di depan aja mereka tidak berani. Kenapa? Mereka merasa tidak worth it, mereka merasa tidak layak. Tapi mereka punya hati. Ayo dicoba sekarang. Mulai minggu, gereja-gereja silahkan menjadwal orang-orang yang sederhana, penampilannya tidak menarik, tanda kutip sama dunia tidak dilihat orang, tapi mereka penyembah. Gereja berani tidak memberikan ruang dan tempat untuk orang-orang ini bisa memimpin di atas mimbar. Memimpin bukan untuk show, tapi memimpin jemaat Tuhan, menyembah Tuhan. Saya merasa dalam hati saya Tuhan seperti berbicara, ini waktunya orang-orang yang tanda kutip tidak layak bagi dunia untuk naik ke atas mimbar, memimpin jemaat Tuhan masuk dalam kedalaman yang baru. Kedalaman yang baru Tuhan maksud adalah bukan nyanyinya yang bagus, bukan permainan musiknya yang canggih, atau bukan tata ibadahnya yang plek dengan kaset atau album yang kita dengarkan. Tidak. Tapi standar Tuhan, betul-betul penyembahan yang lahir dari hati. Saya membayangkan kalau saya punya gereja Tuhan, Tuhan percayakan begitu, saya rindu melihat jemaat-jemaat yang sederhana nih pegang mic di atas mimbar. Mungkin dia bahasanya sederhana campuran, monggo sederek kita sekalian nyembah Gusti Yesus nggih. Lalu dia mulai ngangkat, mungkin lagunya bukan lagu yang ngetren sekarang, bukan lagu yang viral-viral sekarang. Mungkin dia pegang mic sambil berkata haleluya, karena dia ngertinya lagu itu. Tapi saya membayangkan di dalam roh Tuhan bawa saya ketika mbah-mbah ini mulai berani, kita beri mereka panggung tanda kutip, memimpin jemaat yang lain untuk menyembah. Dia nyanyi haleluya, itu kan haleluya 12 kali. Mungkin haleluya yang keempat kali, hadirat Tuhan yang begitu pekat, yang selama ini dinanti-nantikan oleh umat Tuhan, akan melingkupi seluruh ruangan gereja, melingkupi seluruh hati umat Tuhan, untuk mereka bisa menyembah. Kenapa saya bangun taman ini? Salah satu alasannya adalah saya pengen taman ini merupakan tempat kita ketemu Tuhan. Sama seperti Taman Eden, setiap pagi Tuhan datang berbicara, mendengar kita. Saya rindu tempat ini juga menjadi tempat pertemuan, bukan cuma kafe, tapi setiap orang yang datang, mereka ketemu damai sejahtera, mereka ketemu sukacita, mereka ketemu Tuhan. Mungkin tidak langsung, tapi dalam hati mereka merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Ayo, ubah standar gereja kita. Kembalikan kepada firman Tuhan, bahwa penyembahan bukan bicara tentang kostum yang mahal, bukan bicara jas yang mahal. Kalau karena jas yang mahal, karena sepatu yang mahal, kamu tidak lagi berlutut di hadapan Tuhan setiap hari Minggu ketika engkau ketemu Tuhan, tanggalkan jubahmu, tanggalkan kasutmu, karena tanah yang kau injak itu adalah kudus, kata firman Tuhan. Kalau karena penampilan make upmu, engkau gengsi untuk menyembah Tuhan seperti dulu
yang mungkin pernah engkau lakukan, berlutut, bersujud di kaki Tuhan. Ini waktunya tanggalkan itu semua. Tanggalkan aksesori dalam hidupmu yang menghalangi engkau untuk menyembah Tuhan secara langsung. Tanggalkan jasmu yang mahal, yang jutaan rupiah. Karena engkau susah berlutut, takut jas itu mungkin melipat, ya toh. Nanti jasnya rusak. Sudah, tidak usah pakai jas. Tanggalkan itu. Berlutut lagi di hadapan Tuhan. Kalau karena penampilan sepatumu yang mahal, engkau takut kulitnya nanti berkerut gara-gara engkau berlutut, tanggalkan itu, tidak usah engkau pakai. Tuhan tidak butuh itu. Aksesori yang tidak penting, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ini waktunya Tuhan mencari orang-orang yang mau intim, ngobrol dengan Dia, bergaul dengan Tuhan. Itu adalah satu-satunya cara untuk engkau bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ini adalah pesan yang saya tangkap pagi ini. Dan untuk beberapa orang yang mungkin saat ini engkau merasa jauh dari Tuhan, engkau merasa jatuh dalam dosa, engkau mulai kehilangan arah, bertobat. Termasuk saya, mungkin lewat perkataan kita, tindakan kita, sikap kita, pemikiran kita yang kotor, kita harus kembali kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Dia cari penyembah, bukan penyembahan. Dia cari orangnya, tapi dia tidak pernah cari fasilitasnya. Kalau karena fasilitas itu membuat engkau tidak bebas lagi menyembah Tuhan, tidak usah dipakai. Karena Tuhan butuh you are personal, kamu secara pribadi, bukan aksesorisme. Tuhan Yesus memberkati.